Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin masya' wa suhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa 'afu anhum wa ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi'afwili wali walidayya amin. Halaman 42 baris keberapa itu? Kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Baris keempat dari atas. Ad-darbul awwalu. Macam yang pertama, kan di atas disebutkan bahwa memandang laki-laki kepada perempuan ada yang diperlukan, ada yang tidak diperlukan. Ada dua, ada yang diperlukan, ada yang tidak diperlukan. Ad-darbul awwalu, bagian yang pertama atau bentuk yang pertama yaitu yang tidak diperlukan, yaitu alla tamusa ilail hajatu, yaitu yang tidak diperlukan. Fahina idzin, maka kalau tidak diperlukan, yahrumun nazr rajuli ila auratil mar'ati al-ajnabiyati, haram seorang laki-laki memandang atau melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, perempuan asing maksudnya, bukan mahramnya, mutlaqan, secara mutlak. Kita tahu bahwa aurat laki-laki
itu ma baina surrati wa rukbati. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Cuma karena aurat di atas lutut atau di bawah pusar itu susah ditutup kecuali lututnya dan pusarnya ketutup. Maka menutup lutut, menutup pusar hukumnya juga wajib. Ya, dasarnya adalah kaidah fiqhiyah, yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu dalilnya. Karena kalau pusar nggak ketutup, susah untuk menutup aurat di bawah pusar. Itu di bawah pusar persis aurat itu. Aurat. Sama dengan di atas lutut persis aurat. Nah, kalau lututnya nggak tertutup, pusar yang nggak ketutup, maka aurat yang ada di atas lutut atau di bawah pusar juga tidak bisa ditutup, susah. Ya, itu kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajibun hukum jadi wajib. Lalu aurat perempuan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak. Ahli tafsir menafsirkan termasuk Abdullah bin Abbas, yaitu illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan segini. Ya, kafun jangan ini doang. Ya, dua-duanya atas bawah kafun. Kalau menyebut ini doang namanya batnul kaffi. Ya. Kalau ini zahrul kaffi. Nah, kalau dua-duanya segini namanya kafun. Ya, itu dalam Al-Qur'an, ilal wajha wal kaffaini. Gitu. Ya, kecuali wajah dan segini. Ini bukan aurat. Aurat perempuan di dalam salat maupun di luar salat itu sama. Kaki termasuk aurat. Ya, itu. Jadi yang bukan aurat adalah wajah dan segini. Nah, adapun mereka yang pakai penutup muka, ya, niqab, ya, tentunya ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya, bukti bahwa muka itu bukan aurat. Wanita di saat ihram haji maupun ihram umrah itu mukanya nggak boleh ketutup. Kalau ditutup mukanya itu kena sanksi, nadam. Ya, kalau laki-laki kan ini pala diantaranya. Orang laki lagi pakai pakaian ihram nggak boleh menutup kepala. Gitu, ini yang langsung. Tapi kalau orang pakai payung ya boleh, kan nggak langsung. Pakai payung bukan nutup pala namanya. Ya, itu. Nah, itu mengenai aurat ya perempuan dan laki-laki. Nah, jadi yang dimaksud auratul mar'ati itu. Wa kadza yahrumu ila wajhiha. Demikian pula haram memandang wajah perempuan yang bukan mahram. Wa kaffaiha, dan dua segini deh sampai pergelangan tangan. Haram in khafa fitnatan, jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya, makanya menurut menurut para ulama, pakai cadar itu akan menjadi wajib kalau sudah tidak aman. Kalau menimbulkan fitnah. Perempuan keluar rumah udah nggak aman, itu wajib pakai niqab, pakai cadar. Ya, tapi kalau masih aman ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya di sini dikatakan apa tadi itu? Yaitu juga haram melihat muka dan segini. Ya, dua telapak tangan lah termasuk ininya atasnya. Ya. Jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Fa illam yakhaf fi khilafun, maka jika ya tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. As-sahihu, pendapat yang sahih, at-tahrimu itu haram. Ya, haram memandangnya. Tapi seperempuannya nggak pakai cadar ya nggak apa-apa. Kitanya sebagai laki-laki memandangnya itu ya haram. Ya, memandang. Tapi kalau kita nengok kemudian kelihatan, itu rezeki namanya. Tapi cepat-cepat balikin lagi. Ya, jangan diterusin gitu ya. Kita lagi nengok nih, kelihatan, udah cepat balikin lagi. Ya, itu. Yang nggak boleh adalah memandang. Itu. Jadi bukan si perempuannya, bukan. Ya, bukan masalah muka perempuan, si lakinya ini. Ya, tetap muka itu bukan aurat.
Jadi pendapat yang sah adalah diharamkan. Walahu al-Istikhariyu, pendapat itu dikatakan oleh Imam Istikhari, ulama besar. Dulu di Bogor itu ada ulama ahli tafsir namanya Kiai Haji Istikhari ya. Almarhum Rahmatul Abrar punya pesantren cukup besar. Itu sangat alim beliau. Ya, itu juga namanya Istikhari. Wa Abu Ali At-Tabari, dan juga dikatakan oleh Abu Ali At-Tabari. Akhtarahu Asy-Syaikh Abu Muhammadin, dan pendapat itu dipilih oleh Syekh Abu Muhammad. Wa bihi qata'a Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan pendapat itu telah ditetapkan oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi war Royani, dan Imam Royani. Wa wajjahul imamu bittifaqil muslimin, dan Imam Abu Suja pengarang takrib mengarahkan sepakatnya kaum muslimin atau ulama-ulama kaum muslimin alaman nisa'i, dilarangnya wanita-wanita minal khuruji, itu keluar dari rumah, hasiratin safiratin, ya, itu kelihatan tidak menutup aurat. Ya, sekarang ini kata Rasulullah SAW, ya, di akhir zaman ini kata Rasul apa? Wanita itu apa? Kasiat, tapi juga ariyat. Dia berpakaian sama saja dengan telanjang. Kenapa? Auratnya kelihatan. Berpakaian memang dia, ya, tapi ariyat itu disamakan dengan ya telanjang. Lalu alasan yang berikutnya wa bi anna nazra bizanatul fitnati, karena memandang itu adalah tempat diduganya terjadi fitnah. Bahwa dan adapun memandang itu muharrikus syahwati, penggerak syahwat. Makanya dari mata turun ke hati, terus digerakkan oleh anggota tubuh. Ini yang dimaksud. Ya, memandang itu adalah muharrikus syahwat, menggerakkan syahwat. Fal alyaku, maka yang lebih patut, lebih pantas, bimahasini syar'i, yaitu bagusnya syariat Islam itu, saddul babi, itu menutup pintu ya syahwat, menutup pintu syahwat. Jadi saddu zara'i namanya itu, ya, karena memandang itu menimbulkan syahwat, ya, dikhawatirkan akan terjadi apa-apa, maka diutamakanlah apa? Tidak memandang atau haram memandang, gitu ya, kepada perempuan, ya, meskipun wajah dan telapak tangannya. Itu karena apa tadi? Yaitu saddul bab atau saddul zara'i nanti. Wal i'radu, dan berpaling, antafasil ahwali, yaitu tentang rincian daripada keadaan perempuan itu kalau memang terus-terusan memandang. Kama tahrumu al-khulwatu, sebagaimana haram berdua-duaan, laki-laki dan perempuan berdua-duaan bil ajnabiyati, dengan wanita yang bukan mahramnya. Wa yahtaju lahu bi umumi qouli ta'ala, dan dijadikan dalil pendapat itu dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang mukmin, laki-laki mukmin, hendaknya mereka apa? Menutup mata mereka, ghaddul basar. Ya, maksudnya bukan merem, tidak memandang. Kalau kita lagi jalan, kita tutup mata kita, kita merem, nabrak mulu. Maksudnya tidak memandang. Yaghuddu min absarihim. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Ya, kemaluan mereka. Ini pengarang babul nikah pembahasannya sampai detail begini, ya, dari mulai memandang dan sebagainya gitu ya. Wahal lil murahiki an-nazru, dan apakah bagi laki-laki yang baru baligh, murahik namanya, boleh melihat? Wajhani, ada dua pendapat. As-sahuhuma,
salah satu dari dua pendapat yang paling sahih, anna nazrahu, sungguhnya laki-laki yang murahik, ya murahik itu belum balik, ya tidak disebut laki-laki sebenarnya, ya tidak disebut rajul. Kanazil baligi itu seperti laki-laki yang sudah balik, sama hukumnya. Ini pendapat yang pertama. Laki-laki belum balik, namanya murahik, ya itu sama hukumnya dengan ya laki-laki yang sudah dewasa. Kanazil baligi li zuhurihi fihi ala auratin nisa'i, karena ya apa namanya, dia melihat aurat perempuan. Jadi fa'ala hadzal makna, maka berdasarkan arti seperti ini, annahu kal baligi, bahwasanya laki-laki yang belum balik itu seperti laki-laki yang sudah balik, ya. Nah, kalau laki-laki yang sudah balik juga nggak boleh memandang perempuan, ya terutama auratnya, begitu juga perempuan nggak boleh ya memandang laki-laki. Makanya wajibu alal mar'ati, dan wajib atas wanita, antah tajiba anhu, yaitu menjaga diri dari pandangan laki-laki yang murahik. Itu sama dengan laki-laki yang sudah dewasa atau laki-laki balik. Kama annahu aidan yalzamuha, sebagaimana juga wanita wajib al-ihtijabu, yaitu melindungi dirinya, tidak menampakkan dirinya minal majnuni, terhadap laki-laki orang gila. Jangan dikatakan waduh gila ini, ya lalu dia mengatakan, si perempuan ini mengatakan boleh dong saya melihat orang gila, atau saya menampakkan aurat saya kepada orang gila. Kan dia nggak punya akal, tetap nggak boleh, haram. Ya itu sama, ya sama. Jadi ya apa namanya, sama hukumnya, ya perempuan itu juga harus menutupi dirinya dari orang gila, qat'an dengan pasti. Wa yalzamul waliyu, karena tadi ya laki-laki belum balik yaitu murahik, maka wajib walinya, itu orang tuanya atau yang mengurusi dia, ya itu namanya wali. Apa? Ayamna'hu minan nazri, mencegah, melarang anak yang belum balik memandang perempuan yang bukan mahramnya, kama yalzamu, sebagaimana wali atau orang tua atau pamannya dan sebagainya wajib ayamna'hu, mencegah laki-laki yang murahik ini minazina, daripada berbuat zina, wasairil muharramati, dan semua apa-apa yang diharamkan. Lalu gimana kalau orang yang sudah tidak punya hawa nafsu, ya entah itu dia idiot, ya khofal, nanti akalnya rusak, ya ini menjadi permasalahan, ya. Maka dijelaskan oleh pengarang, wa ma hukmul mamsuhi wa huwa tawashi. Adapun hukum orang-orang laki, nanti disebut apa, ulil irbah kalau dalam Al-Quran, yaitu adalah menurut penafsiran nanti Abdullah bin Abbas, itu mughaffal fi aqlihi, dia nggak tahu tentang wanita, nggak peduli, bahkan nggak punya hawa nafsu terhadap wanita. Itu gimana bagi dia itu melihat aurat atau melihat perempuan? Qolal aktsaruna, berkata kebanyakan para ulama atau mayoritas ulama, nazruhu, orang laki seperti itu dia memandang ilal mar'atil ajnabiyati, memandang wanita yang bukan mahramnya, karena ziri rajuli ila maharimihi, itu seperti orang laki memandang wanita yang mahramnya. Berarti ya selain apa? Selain aurat, berarti buka dengan gini boleh. Ya, ini bagi laki-laki yang namanya nanti disebut dalam Al-Quran irbah. Ya, nggak punya hawa nafsu sama sekali sama perempuan. Ya, tidak peduli dengan perempuan gitu ya.
Itu sama orang laki memandang apa? Wanita mahramnya. Nah, kita tahu mahram itu batasannya. Mahram ada beberapa hal yang membuat wanita itu menjadi mahram. Pertama adalah nasab, keturunan. Keturunan, ya, wanita laki-laki menjadi mahram itu paling jauh adalah keponakan. Saudara sepupu, saudara bisan itu bukan mahram karena dia boleh nikah. Ya, itu paling jauh ponakan. Ya, tentu nanti kesananya saudara sekandung, ya kan, atau saudara sebapak atau saudara seibu, itu sama. Ya, itu sama disebut apa? Mahram. Lalu yang kedua disebabkan perkawinan, nikah, ya, menjadi mahram, ya, yaitu apa? Ibu mertua itu langsung menjadi mahram. Ya, bahkan ya menyentuh saja sama anak kan menyentuh nggak batal, dan tidak boleh dinikah abadi antara ya antara ibu mertua dengan menantu laki-laki. Ini abadi, ya, abadi. Walaupun umpamanya ya, maksudnya abadi di sini, ya, sekalipun umpamanya istrinya udah meninggal, ya, tetap ibu mertua itu nggak ada bekasnya, itu abadi, nggak batal. Ya, itu disebabkan apa? Perkawinan. Kemudian mantu perempuan dengan bapak mertua ini sama, juga abadi, nggak batal dan nggak boleh nikah. Makanya kalau mantu baik laki-laki maupun perempuan, ya, perempuan salaman sampai bapak mertuanya kasih aja, meskipun dua-duanya punya wudhu, itu nggak batal. Atau sebaliknya, menantu laki-laki salaman dengan ibu mertua, kasih aja, ya, sekalipun punya wudhu, itu nggak membatalkan. Itu, ya, tidak membatalkan. Ini nggak boleh nikah abadi, ya, itu. Nah, kemudian apa? Ada yang nggak boleh dinikah tapi tetap batal wudhu. Itu apa? Saudara istri, ya, itu nggak boleh dinikah selama istrinya masih ada, ya kan? Selama istrinya masih menjadi istrinya dia. Kecuali sudah dicerai, sudah meninggal, itu nanti boleh nikah, naik ranjang atau turun ranjang, kan gitu istilahnya. Ya, selama masih ada istrinya ini nggak boleh. Ya, itu menjadikan satu perempuan yang bersaudara, dua perempuan yang bersaudara, nggak boleh. Ya, wa anta tajma'u bainal ukhtain. Nah, berarti ya juga ya dengan bibinya si perempuan ini nggak boleh. Ya, nggak boleh antara enciknya encik perempuannya, encik dari istri, itu juga nggak boleh digabungkan dengan apa? Dengan istrinya yang merupakan keponakan daripada bibinya itu. Ya, itu juga, ya, itu masuk ke dalam bainal ukhtain. Ya, itu pengertian daripada ayat. Ya, jadi tidak sebatas hanya dua perempuan bersaudara, tapi juga kepada enciknya yang perempuan, itu juga nggak boleh. Ya, itu ulama mengambil dalil dari situ. Ya, itu disebut nanti mahram. Ya, jadi mahram ada disebabkan nasab, ada disebabkan perkawinan. Wajibu 'alal mar'ati, dan wajib atas perempuan, antah tajiba anhu. Kelewat ya. Tadi pas ayat ya. Qala al-aktsaruna nazruhu ilal mar'atil ajnabiyati. Mayoritas ulama mengatakan bahwa laki-laki yang idiot, nggak punya hawa nafsu terhadap perempuan, namanya mughafal nanti, ya, itu sama dengan orang laki memandang mahramnya. Ya, berarti ma baina surah wa rukbah,
Itu yang nggak boleh. Kalau mahram itu yang nggak boleh dilihat ma baina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut, ya gitu ya. Nah, jadi apa namanya, enggak aurat ya muka dan telapak tangan tadi ya itu. Kemudian wa alaihi yuhmalu qauluhu ta'ala, dan atas pendapat itu dipahamkan ya. Jadi hamilah yahmalu itu bukan membawa ya, di sini dipahamkan, diambil pengertian. Qauluhu ta'ala itu firman Allah Subhanahu wa taala, awit tabi'ina, atau laki-laki yang ikut dengan kamu satu rumah dengan perempuan, tapi ghairi ulil irbati minar rijali, itu laki-laki yang sudah nggak punya, yang nggak peduli lah terhadap perempuan, disebut boghofal nanti ya. Itu ya. Wasani, pendapat yang kedua, anahu, bahwasanya laki-laki ghairil irbati ini, itu yang boghofal, nggak punya hawa nafsu terhadap perempuan, annahu kal fahli, itu sama dengan laki-laki dewasa. Mal ajanibiyati, ya kalau ketemu dengan wanita yang bukan mahramnya. Artinya apa? Haram. Alasannya wali annahu yahilu lahu nikahuha, karena apa? Boleh dinikah. Ya, boleh dinikah. Perempuan dengan laki-laki yang nggak punya hawa nafsu, yang boghofal ini, pernikahannya sah. Nah, karena pernikahannya sah itulah maka disamakan. Jadi ada dua pendapat ya, dua pendapat gitu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-mukhtaru, adapun pendapat yang dipilih, fi tafsiri ghairi ulil irbati, di dalam menafsirkan ayat ghairi ulil irbati, annahu, bahwasanya ya yang dimaksud ulil irbati itu al-mughaffalu fi aqlihi, orang yang akalnya udah udah nggak benar ya, mughafal. Alladzi la yaktarithu bin nisa'i, yang tidak peduli terhadap perempuan, aw la yastahihinna, atau yang sudah nggak punya hawa nafsu dengan perempuan. Ya, itu ya. Tapi kalau kawin sah kawinnya. Nah, maka berdasarkan boleh nikah, ulama yang kedua ini, pendapat ulama yang kedua, ya pendapat yang kedua dari ulama mengatakan apa? Tetap haram. Gitu. Tapi ulama yang pertama boleh, itu seperti orang laki-laki memandang mahramnya, gitu ya. Kadza qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu, demikian dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan selain Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Jadi memang Abdullah bin Abbas ini, beliau menjadi tempat bertanya ya para sahabat, terutama tentang ya maksud daripada ayat dari Al-Quran. Ya, ini Abdullah bin Abbas. Mungkin pernah saya ceritakan, Umar ibn Khattab itu punya majelis ta'lim ya, yang ikut itu adalah alumni Perang Badar. Alumni Perang Badar, tentu umurnya sudah ya seumuran dengan Umar ibn Khattab. Mereka seturuan tuh mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Nah, pas surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setiap para sahabat di dalam majlis talim itu ya mengartikan sesuai dengan kalimat. Artinya ya, apabila telah datang kemenangan maka disuruh banyak bertasbih, fasabbihu. Ya itu. Umar ibn Khattab rupanya kurang puas, maka beliau memanggil Abdullah bin Abbas. Ketika kita masih muda, ya diajak ke majlis taklimnya Umar bin Khattab, yang pesertanya adalah senior-senior semua, ya alumni Perang Badar. Mereka kaget, kok anak muda ini yang dipanggil? Ya bahkan kata mereka, kami juga punya anak seumuran Abdullah bin Abbas. Ya itu, mereka nggak tahu Ibn Abbas ini ya sangat luas pengetahuannya. Maka Abdullah bin Abbas menjelaskan, tidak sama dengan penafsiran mereka.
Apa kata Abdullah bin Abbas? Surat ini menunjukkan Rasulullah nggak lama lagi meninggal. Beda kan? Beda, ini namanya ta'wil. Kan beliau ini kan didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ta'wil kepada Abdullah bin Abbas. Ya, An-Nasr ini turun setelah Fatu Mekah. Ya, Fatu Mekah sendiri disebut apa? Haji Wada. Ya enggak, haji terakhir Fatu Mekah itu tahun ke-8. Lalu Rasulullah SAW tahun ke-9 mau berangkat, nggak jadi karena banyak orang-orang Mekah dari luar Mekah itu datang ke Mekah, lalu mereka melakukan ritual jahiliyah, itu tawaf sambil telanjang. Ya, Rasulullah nggak jadi berangkat, yang berangkat adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, lalu Sayyidina Ali nyusul karena membawa surat At-Taubah, maka Abu Bakar Siddiq disebut Amirul Hajj. Nah, itu Indonesia ditiru itu nama itu. Ya, nama itu. Cuma berangkatnya beda, berangkatnya mereka belakangan. Kalau Abu Bakar bareng, susah bareng. Kalau kita Amirul Hajj, kita enggak, berangkat belakangan. Kelasnya juga VIP, tempatnya beda. Ya, nah ini namanya doang yang diambil Amirul Hajj. Ya. Nah, baru tahun ke-10 Rasulullah SAW berangkat haji. Kenapa? Maka sudah steril. Langsung dengan firman Allah, "Fala yaqrabu ya al-masjidal harama ba'da amim hadha." Surat At-Taubah. Ya, makanya disampaikan kepada orang kafir Mekah. Maka kata Allah, mereka orang-orang kafir tidak boleh mendekati Masjidil Haram ba'da amim hadza, setelah tahun ini. Betul, setelah tahun itu tidak ada lagi orang-orang kafir yang datang ke Mekah dari luar kota Mekah. Ya, tidak ada lagi mereka yang tawaf melalui apa? Atau dengan cara mereka yaitu tawaf sambil telanjang. Baru Rasulullah berangkat. Itu tahun ke-10. Rasulullah itu haji pertama dan terakhir. Makanya beliau haji itu disebut haji wada. Ya kan? Hajinya saja itu sudah terakhir. Ya, haji selamat tinggal. Nah, ini surat An-Nasr ini turun setelah apa? Rasulullah melaksanakan haji. Ya, maka penafsiran Abdullah bin Abbas, surat ini nggak lama lagi Rasulullah akan meninggal. Ini kan luar biasa. Ya, ini namanya takwil. Beda dengan penafsiran sahabat-sahabat yang lain. Ini Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ya haji terakhir ya baginda Rasulullah SAW. Ya, dari situlah beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik kamu sekalian. Ya, jadi ya kalau dari surat barangkali itu, tapi kalau dari ayat ya ada yang mengatakan bahwa ayat terakhir, kalau surat itu An-Nasr termasuk, tapi kalau ayat ada yang mengatakan adalah yaitu tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu pun diturunkan ketika haji wada, tepatnya di Mina. Ya, tapi menurut Imam Suyuti ya dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bukan itu ayat yang terakhir. Cuma dari segi hukum, kan ayat itu ada hukum, ada akhlak, macam-macam. Dari segi hukum ya itu terakhir. Tapi yang betul-betul terakhir adalah wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Itu betul-betul terakhir. Ya, itu mengenai apa? Haji wada ya. Jadi apa? Itu tentang Abdullah bin Abbas ya. Nah, beliau ini paling banyak menafsirkan Al-Quran. Lalu penafsiran beliau terhadap Al-Quran ini dikumpulkan, dijadikan kitab oleh ulama besar atau Syekh Fayruz Az-Zabadi. Dalam kitab ya, khusus ini penafsiran Abdullah bin Abbas, yaitu Tanwirul Miqbas fi Tafsiri Ibni Abbas. Itu judulnya. Ya, judulnya itu. Ya, itu khusus penafsiran Abdullah bin Abbas. Dan luar biasanya beliau banyak menafsirkan kalimat dalam ayat itu ya dengan apa? Mengambil dalil, yaitu kalimat-kalimat dari pujangga-pujangga pada zaman jahiliyah atau dari syair jahili. Itu ya. Ini Abdullah bin Abbas
Wallahu a'lam. Kemudian wa'lam anaman jubba zakaruhu faqat, dan kalau bahwasanya orang yang dipotong zakarnya, ya pembahasannya luas banget. Orang yang dipotong nih, laki-laki dipotong zakarnya bagaimana? Apa sama sama laki-laki yang normal dalam memandang perempuan yang bukan mahramnya? Gitu ya. Au sullat khasiyatuhu faqat, atau ininya apa namanya? Di sini nih yang dua itu ginjal ya. Ya enggak, ini apa namanya? Biri-biri. Biji, 2 biji. Ya. Ya dikebiri. Diambil bijinya tuh. Ya, bukan ginjal, bukan. Biri-biri apa namanya? Kebiri, ya, kebiri, ya. Wal anin wasyekh al haram, dan orang yang apa? Nggak bangun tuh. Ya. Nggak bangun apa namanya itu? Ya, impoten. Dan orang yang sudah tua, sudah syekh lalu haram lagi. Saya sendiri itu menunjukkan tua. Al haram apalagi? Ya. Hukum mereka kahukmil fahli, sama dengan laki-laki normal. Ya kan? Hukmuhum kahukmil fahli, hukum mereka itu sama dengan laki-laki normal. Ala maqalahu al-aktsaruna, berdasarkan pendapat dari mayoritas para ulama, sama katanya, tetap haram. Ya, tetap haram. Lalu wa amma mamlukul mar'ati wa 'abduha, adapun ya budak perempuan, ya, atau apa namanya yang dimiliki budak perempuan dan hambanya. Jadi gini, mamluk ini yang memiliki, wa 'abduha, jadi perempuan ini memiliki budak. Perempuan memiliki budak. Apakah ya boleh si perempuan itu memandang budaknya? Ya, gitu, seperti wanita-wanita lain, seperti wanita kepada bukan budaknya. Bahal huwa kal mahrami, apakah budak laki-laki terhadap ya tuannya yang perempuan itu seperti mahram? Fi khilafun, dalam masalah itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata al-asau na'am, pendapat yang sahih adalah iya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata wa nas alaihi Syafi'i, dan dinas oleh Imam Syafi'i ya dalam kitabnya Al-Um. Jadi Imam Syafi'i kan punya 2 karangan terbesar. Pertama adalah Ar-Risalah, itu tentang usul fiqh. Ya, tentang usul fiqh. Lalu yang kedua adalah Al-Um, itu tentang fikihnya. Jadi kalau disebut nas Syafi'i berarti di situ ya. Wa huwa zahirul kitabi wa sunnati, dan pendapat itu adalah ya zahirnya ya pendapat zahir daripada Al-Qur'an dan hadis. Wa fihi nazarun min jihatil makna, namun dalam masalah itu ada tinjauan yang lain dari segi makna. Allahu a'lam. Nah, qultu, ya di sini diputuskan oleh pengarang, Sahha an-Nawawi, Imam Nawawi mensahihkan fi Nukatil Muhadzabi, dalam kitab Nukat al-Muhadzab, ya termasuk bagian daripada syarah al-Muhadzab. Jadi Imam Nawawi mensyarahkan kitab al-Muhadzab, annahu karajuli, bahwasanya orang seperti itu tadi yang apa zakarnya dipotong, ya kan, ya lalu dikebiri, karajuli itu seperti laki-laki normal, karajul ajnabi, maka fayahrum alaihi nazru, maka haram dipandang. Wa yajibu alaihi istijabu minhu, dan wanita harus menutup diri dari laki-laki seperti itu. Kama sahahu Ibnu Rif'ati fil Matlabi, ya sama dengan apa? Sama dengan orang buta. Ya, bolehkah perempuan melihat orang buta? Ya, atau ya apa namanya, auratnya boleh dilihat oleh orang buta? Ya orang buta kan nggak ngelihat,
Ya. Nah, ada yang mengatakan ya boleh karena orang buta tidak melihat. Ya, orang buta tidak melihat, ya, gitu. Nah, pernah pada hari besar Idul Fitri di masjid itu anak-anak kecil tuh main rebana begitu kan. Nah, Siti Aisyah melihat dari jendela. Ya, ini diperbolehkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, gitu. Kenapa? Anak kecil boleh dilihat. Anak kecil boleh, gitu. Sekalipun bukan mahramnya, ya. Itu nanti pembahasannya berikutnya. Ya. Kata Sahawi Ibnu Rif'ati, demikian pendapat itu disahkan oleh Ibnu Rif'ah fil Matlab dalam kitab Al-Matlab, wa huwa qawiyyun hasanun, dan pendapat itu kuat dan baik. Fal takunil fatwa alaih, maka hendaknya pendapat itu dijadikan fatwa. Ya, jadi memang ya lebih kepada basadduz zara'i. Ya, gitu. Ya, lebih mendahulukan tindakan preventif. Ya, gitu kan. Makanya diharamkan. Wal qailuna bil jawazi, sementara ulama yang berpendapat boleh, syaratu ayakunal abdu thiqatan, itu hamba yang dimiliki oleh tuannya yang perempuan itu thiqatan, dapat dipercaya. Zakarahu al-Baghawi, pendapat itu dijelaskan oleh Imam Baghawi. Jadi tuannya perempuan, dia punya laki-laki, punya budak laki-laki, gitu. Kan gitu. Ya, kata Imam Baghawi boleh, tapi budaknya harus dapat dipercaya. Artinya apa? Dia nggak cerita sama orang. Dia tidak cerita sama orang, gitu ya. Boleh. Ya, si perempuan itu memperlihatkan auratnya seperti itu. Ya, ya sekira demikianlah. Ya, ini pengarang begitu luas pembahasannya. Padahal kan pembahasan pokoknya nikah sebenarnya, ya, bab nikah. Tapi disuruh ya, ini beliau mengambil wanita yang boleh dilihat dan ada wanita yang haram dilihat, gitu kan? Ya, ada haram dilihat kalau tidak diperlukan, ada yang boleh kalau diperlukan. Ya, ini bukan aurat, tentu adalah muka dan telapak tangan. Saya kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya Ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa min jahdil waba wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.